وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi habbaba ilal muslimina imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahum minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tadabburi ayat yang tadi dibaca oleh imam di dalam salat maghrib, terutama di rakaat kedua. Beliau membaca surat Al-Anfal, maka mari kita buka surat yang dibacakan tadi dan kita tadabburi maknanya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila keduanya memanggil kalian kepada apa yang baik untuk kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan bahwasanya hanya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat yang luar biasa, surat tentang salah satu adegan yang sangat menyejarah. Adegan apa? Perang Badar. Surat Al-Anfal. Para ulama juga mengenalnya dengan nama Suratu Badar, surat Perang Badar. Sehingga pegawai negeri yang ada di Palestina, syarat untuk diterima sebagai pegawai negeri itu adalah hafal surat Al-Anfal. Itu syarat. Kalau mau diterima sebagai pegawai negeri atau mau diterima sebagai anggota Hamas, syaratnya adalah hafal surat Al-Anfal. Kenapa? Karena mereka merasakan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah dalam perang Badar, dengan jumlah yang sedikit, dengan senjata yang seadanya, dan dikepung oleh musuh. Tapi mereka berharap mendapatkan kemenangan yang telak seperti kemenangan dalam perang Badar, sehingga mereka wajib menghafal surat perang Badar, yaitu surah Al-Anfal. Kenapa orang Mesir suka dengan surat Al-Mulk? Karena ibu kota Mesir itu Kairo. Kairo itu dalam bahasa Arabnya Qahirah. Qahirah itu artinya yang menaklukkan, kekuasaan. Sedangkan Al-Mulk secara bahasa artinya kekuasaan. Jadi membangkitkan semangat heroismenya orang Mesir. Ketika mereka baca surat Al-Mulk, mereka merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Menaklukkan. Allah Qahar, kan? Allah Qahar. Ibu kota mereka Qahirah. Tiba-tiba aja jadi bahasa Inggris Kairo, entah apa artinya ya. Padahal orang Malaysia masih menyebut Kahirah, tidak menyebut Kairo. Kita ngikutin orang Barat, nggak ngikutin orang Islam.
Kita nyebutnya kota Kairo. Orang Malaysia, Melayu masih menyebut kota Kahirah. Kahirah itu bahasa Arab Qahirah. Allah Maha Qahhar, Maha menaklukkan. Ibu kota Mesir itu Qahirah. Allah biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi punya semangat kayak gitu tuh, memimpin Timur Tengah. Makanya pas Presiden Mursi jadi presiden, langsung dia mengambil alih Timur Tengah dari Ahmadinejad. Yang awalnya Timur Tengah itu presiden yang paling kesannya keren adalah Ahmadinejad, karena vokal, sederhana, berani bicara lantang di PBB, diambil alih oleh Mursi. Sehingga kata New York Times dan CNN, Mursi ini lebih cerdas daripada Dinejad, kata mereka. Ketika mendengar pidato pertama Mursi di PBB. Karena semangat Qahirah tadi. Langsung dia ceramahnya tuh bukan isu tentang Mesir begini, Mesir begitu, bukan. Suriah, Palestina, Sudan, seluruh Timur Tengah diangkat isunya dalam pidato kenegaraannya. Padahal pidatonya mewakili Mesir, tapi isi pidatonya mewakili Timur Tengah. Itu semangat memimpin tuh kayak gitu tuh. Jadi bukan ngambil isu nasional saja, tapi isu internasional, setidaknya Timur Tengah. Dia bahas tentang Sudan, dia bahas tentang Irak, dia bahas tentang Palestina pastinya, Suriah yang paling vokal, dan juga bahkan dia sempat bahas tentang Myanmar. Nah ini mereka suka baca surat Al-Muluk, kebentuk surat Al-Muluk itu dalam diri mereka. Kalau orang Palestina terbentuk surat Al-Anfal dalam diri mereka. Kalau orang Madinah terbentuk surat Ar-Rahman dalam diri mereka. Kalau orang Mekah terbentuk surat Al-Kahfi dalam diri mereka. Pertanyaannya, sudah terbentukkah surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Kita rajin baca surat Yasin. Dan itu salah satu surat yang luar biasa kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, riwayat Abu Dawud, Iqra'u surat Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal di antara kalian. Artinya orang yang sakaratul maut, suruh bacain surat Yasin. Sudah terbentukkah pesan dari surat Yasin dalam diri orang Indonesia? Salah satu pesannya itu gampang. Jangan percaya sial. Inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum. Percaya kepada tatayyur. Tatayyur itu ramalan-ramalan sial. Orang Indonesia udah rajin baca Yasin tapi masih percaya sial. Bulan Safar, bulan sial. Hari Rabu, hari sial. Gak boleh keluar pada hari Sabtu. Gak boleh nanam pohon cabai di depan rumah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak sialnya. Perempuan hamil jangan duduk kalau ada gerhana harus masuk kolong meja. Anak gadis jangan duduk depan pintu, jauh dari jodoh. Segala macam kesialan-kesialan. Padahal baca surat Yasin. Gak salah kita rajin baca surat Yasin, itu surat yang luar biasa. Kita harusnya menjaga tradisi itu, karena itu tradisi yang baik. Tapi pertanyaan besarnya, udah masuk belum nih surat Yasin ke dalam hati? Sebagaimana Al-Anfal itu menguatkan semangat dan kesabaran orang Palestina. Al-Mulk menguatkan semangat leadershipnya orang-orang Mesir. Ar-Rahman semangat damainya orang-orang Madinah. Al-Kahfi semangat akidahnya orang-orang Makkah. Yasin semangatnya orang Indonesia. Masuk belum? Kalau belum masuk, baca lagi deh surat Yasin. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun mentradisi, tapi belum ada hasilnya. Baca lagi, kuatkan lagi itu tradisi. Jangan dihapus, kuatin lagi tradisi itu. Ayo baca lagi Yasin, tapi yang benar bacanya. Jangan sekedar keyakinan-keyakinan khurafat. Baca dengan benar, pahami apa artinya tuh. Makanya kalau saya yang mimpin tahlil, emangnya Ustadz Hanan mimpin tahlil? Mimpin. Walaupun kalau ada acara di rumah saya nggak buat tahlil, tapi kalau diundang tahlil saya datang. Saya bahkan pernah mimpin tahlil kan di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan pusatnya Nahdliyin, keluarga besar istri saya tuh Nahdliyin, bahkan orang Langitan kan, pesantren besar. Disuruh mimpin tahlil. Baca apa? Surat Yasin juga. Emangnya kenapa? Baca surat Yasin, setelah itu saya terjemahkan. Saya fahamkan, oh ini isi surat Yasin. Akhirnya saya sering diundang untuk jadi kiai tahlil. Oh, Ustadz Hanan kalau mimpin tahlil enak ternyata katanya. Jadinya berubah nama, bukan lagi Ustadz Hanan, Gus Hanan. Gus Hanan, karena sudah memimpin tahlil. Tapi difahamkan yang benar tuh gimana. Rokok nggak usah bagi-bagi lagi deh. Kenapa? Kan rokok makruh katanya. Kata
Orang Indonesia ya. Kalau seluruh dunia haram, kalau orang Indonesia makruh. Oke lah kita ambil Indonesia deh biar agak-agak membumi. Rokok makruh artinya apa? Dibenci. Jangan berdoa dengan barang-barang yang Allah benci. Udah aja ngerokoknya ntar di luar setelah tahlil. Pas lagi tahlil nggak usah bagi-bagi pakai gelas. Ada yang nggak ngerokok ditaruh di telinga udah kayak tukang gitu ya. Dia nggak ngerokok sendiri taruh di telinga, ngapain? Ntar dijual lumayan lah dapat sebatang 1.500. Nggak usah bagi-bagi rokok. Terus nggak usah maksain harus ngasih makan yang enak, seadanya lah. Kalau mau kasih makan silakan, enggak juga nggak masalah, bukan kewajiban. Dan yang datang nggak usah berharap kalau malam ganjil ada rawon, kalau malam biasa nasi biasa, kalau malam ganjil ada rawon, ada segala macam dibungkus, namanya berkat ya. Nah, nggak harus gitu ya, sesanggupnya. Jangan sampai ngutang demi acara itu. Orang hutang mayit aja belum dibayar nambah hutang lagi. Jangan, semampunya. Dan gak harus 7 malam, boleh 10 malam, boleh 100 malam, boleh 1 malam. Berdoa mas selalu juga harus berdoa. Di dalam sholat, di luar sholat, undang orang saling mendoakan sesama muslim, boleh? Boleh, bagus, saling mendoakan sesama muslim. Tanpa syarat. Tanpa syarat, artinya tanpa syarat, saya mau berdoa kalau rumahnya rumah orang kaya, rumah orang miskin yang datangnya sedikit, soalnya makanannya gak enak. Yasin, tanamkan Yasin di dalam diri kita. Jangan sekedar dibaca dengan lisan kita. Nah ini surat luar biasa, surat Al-Anfal, suratnya orang Palestina tuh. Walaupun ini ayat untuk seluruh kaum muslimin, cuma yang paling rajin baca surat ini Palestina. Asal malam Jumat Al-Anfal, kalau kita malam Jumat Yasin. Walaupun hadisnya malam Jumat itu Al-Kahfi kan ya, malam Jumat Al-Kahfi, ya, malam lain boleh surat yang lain. Nah kalau di Palestina, pokoknya Al-Anfal, Al-Anfal, Al-Anfal. Kecil-kecil udah pada hafal Al-Anfal. Kenapa? Karena ayat ini luar biasa. Salah satu pesan di surat Al-Anfal ayat 24 yang tadi dibaca oleh imam, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku diri kita beriman, ya terserah Allah mengaku atau belum, kita belum tahu kan ya. Kita mengaku diri kita beriman, berarti kita dapat panggilan ini nih. Kita yang dipanggil, sebutkan aja secara fisik. Ya ayyuhalladzina amanu dalam kurung, wahai Hanan. Siapa lagi yang saya hafal di sini namanya? Wahai Pak Atin, gitu ya. Wahai Pak Tatang. Pokoknya yang nama kita taruh di sini nih. Kalau kita punya Quran terjemah, dalam kurungin aja tuh. Buat catatan khusus nama saya di situ. Nama kita masing-masing. Wahai, diri kita yang dipanggil. Sehingga kita merasa dipanggil oleh Allah, nggak merasa ini entah untuk siapa, entah para sahabat. Bukan kita. Saya, istri saya, anak saya, kita semua yang di sini. Jadi ketika dikatakan oleh imam, imam salat Allahu Akbar, selesai baca al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, gitu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Kita tuh yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya lagi dipanggil Allah nih. Apa kata kita dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Seperti labbaik Allahumma labbaik. Itu kalimat apa? Kalimat mentalbiyah panggilan Allah. Talbiyah itu labbaik, artinya menyambut panggilan Allah. Kan kita dipanggil ke sana, bukan karena kita berharta atau apa. Saya kemarin berangkat umroh, bersama kita itu ada seorang pembantu, bahkan pernah kerja di rumah saya, dapat hadiah umroh. Nggak kebayang kan oleh dia bisa umroh. Oke lah kalau umrohnya tuh program umroh kelas pahe lah, paket hemat. Ini bukan pahe, umroh premium, nginepnya itu pas depan masjid, bintang 5. Gimana kalau bukan karena panggilan Allah? Makanya kita bilang pas umroh itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sering orang bilang la syarikalah ya, bukan la syarikalah, la syarikalak. Nah begitu juga ketika kita mendengar ayat panggilan. Ayat panggilan itu biasanya diawali dengan harfun nida, ya ayyuha. Jadi kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, lagi sholat ngapain? Di dalam hati kita bilang labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Ada apa ya Allah, ada apa gitu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Istajibu lah gitu, penuhilah gitu. Ayatnya aja penuhi
penuhilah. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul jika keduanya memanggil kamu kepada yang bermanfaat bagi kamu. Itu terjemah tafsir ya, bukan terjemah per kata seperti yang diterjemah. Kalau diterjemah per kata ibu-ibu biasanya kepada yang memberikan kehidupannya. Itu letterlet. Tapi kalau tafsiriyah, arti kehidupan di situ adalah bermanfaat. Jika keduanya memanggil kalian kepada yang bermanfaat bagi kalian. Coba bandingkan dengan surat An-Nur kemarin. Setan kalau manggil orang ngapain? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'. Syaitan kalau manggil ngapain? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu kalau ngajak kita pasti ngajaknya untuk berbuat dosa besar, fahsya ataupun mungkar. Kalau Allah kalau manggil kita pasti manggilnya itu untuk lima yuhyikum, yang bermanfaat bagi kita. Gimana panggilannya? Kalau panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat, itu panggilan. Kenapa? Hayya 'alal falah. Supaya beruntung. Kalau panggilan setan, treng, 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 treng. Atau sebentar lagi pertandingan antara Spanyol melawan kemarin siapa? Yang kalah melawan Belanda. Spanyol melawan Belanda. Coba kita tanya dulu kepada gurita. Menurut gurita menang siapa? Ini musibah semuanya. Syirik. Karena udah pakai gurita, pakai panda, pakai entar lama-lama kita nggak punya binatang di rumah, tanya kecoa. Kecoa menang siapa nih? Kalau kecoanya ngambil kanan berarti menang Spanyol. Kalau kecoanya lari ke kiri berarti menang Belanda. Lari ke kiri. Benar kecoanya. Kecoa baru keluar dari tempat yang kotor ditanya, terus kita percaya. Syirik semuanya ya. Panggilan syaitan. Nggak ada tujuan kecuali fahsya, mungkar, syirik. Akhirnya tahajudnya lewat, subuhnya lewat, atau ada kajian subuh. Kajian subuh itu kan setelah sholat subuh 4:30 ya. Selesainya 4:30 lebih 1/4. Nah setelah itu jam 5 kurang 1/4 kan mulai kajian subuh. Pada bubar kenapa? Karena jam 5 pas Spanyol lawan Belanda kan, jam 5 tank. Kalau itu tank beneran. Kalau pengajian tanknya tank tong gitu ya, telat-telat. Tapi kalau itu jangan lewat karena kick off-nya tuh jam 5.00. Sehingga kajian subuh hari Minggu saya waktu itu banyak yang kosong. Ini pengalaman. Saya ada pengajian hari Minggu jam 5. Kenapa pada kosong? Ustaz maaf, Spanyol lawan Belanda. Dulu juga gitu tuh, pas Indonesia lawan Malaysia. Pas piala dulu yang Suzuki itu ya, AFF. Nah pengajiannya di Al-Latif Jalan Saninten. Malam itu final antara Indonesia lawan Malaysia. Dapat SMS dari DKM, Ustaz malam ini bagaimana kalau libur Ustaz? Kenapa, ada acara apa? Ini peserta jamaah banyak yang nonton bola. Nah gara-gara bola libur pengajian. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Emang nonton bola khutuwatis syaitan? Enggak sih. Kalau udah berbenturan dengan ini jadi khutuwatis syaitan tuh. Jangankan itu, di dalam salat yang pernah kita ceritakan, lagi salat muncul ide-ide bagus kan? Ide bagus itu ilham atau waswasah? Waswasah, tapi kan bagus Ustaz, bermanfaat. Itulah namanya waswasah. Bentuknya talbis. Apa itu talbis? Mencampur adukan yang hak dan yang batil. Jadi kesannya bagus, tapi di dalam salat jadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil, sehingga kalahlah yang hak. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu aja nggak boleh, padahal idenya bagus. Apalagi ini cuma hal yang sifatnya tidak bermanfaat, sia-sia, buang waktu. Setidaknya ya menghiburlah, minimal manfaatnya ya. Kalau benturan dengan ilmu, berarti ini sudah jadi talbis, waswasah. Pilihlah ilmu, tinggalkan itu. Kenapa?
pasti bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tinggalkan ilmu memilih itu, pasti fahsya dan mungkar, rugi. Terus gimana Ustaz kalau jam 2 malam? Ya udah kalau gitu tahajud dulu jam 1:30 ya. 1:30 tahajud sampai jam 2. Nanti kan ada pos tuh, ada turun minum, 15 menit tahajud lagi. 15 menit. Nanti udah selesai baru witir. Mudah-mudahan sih menang yang kita unggulin biar witirnya nggak sebel ya. Ini witirnya lagi kalah pula. Kan witirnya gimana tuh pas kalah? Udahlah 1 rakaat aja lah witirnya. Kenapa udah kalah juga? Ini jangan gitu. Makanya biar nggak guilty, biar nggak ada rasa bersalah yang terlalu gimana gitu, maka cobalah jangan cuma bangun untuk bola. Selama ini susah banget bangun malam, tapi giliran bola kok bisa sih bangun malam? Berarti bukan nggak bisa. Ustadz maaf ya, saya kalau yang lain insya Allah bisa sedekah, saya bisa puasa, saya bisa. Tapi kalau bangun malam aja yang saya nggak bisa. Buktinya pas lagi bola bisa. Terus nangis, yang nangis mah cemen. Masa sholat aja nangis. Buktinya gara-gara klubnya kalah nangis kan? Masa gara-gara bola aja nangis? Besok juga menang lagi, lusa juga menang lagi. Nah ini berarti bukan nggak bisa nangis, bukan nggak bisa bangun malam, nggak mau. Kalau mau pasti bisa. Makanya ada 2 panggilan nih. Ada panggilan Allah, ada panggilan setan. Panggilan Allah tujuannya apa? Lima yuhyikum, baik untuk kalian. Panggilan setan tujuannya ya'murukum bil fahsya wal munkar. Coba buka surat, ini tandain dulu nih, surat Al-Anfal. Sekarang coba lihat surat Ibrahim, surat 14. Apa kata setan nanti di akhirat? Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan berkatalah syaitan ketika hari hisab telah ditentukan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, maka aku pun mendustakan janji itu. Tidak ada kekuasaan bagiku atas diri kalian, kecuali sekedar mengajak kalian, maka kalian pun memenuhi ajakanku. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, salahkanlah diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Sesungguhnya aku mendustakan semua kemusyrikan yang kalian lakukan dulu di dunia. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat syirik itu ada azab yang menyakitkan. Nah, jadi Allah mengajak kita, memanggil kita, menjanjikan kepada kita, lima yuhyikum. Setan pun gitu, mengajak kita, memanggil kita, memberikan kita janji-janji. Kalau ajakan Allah namanya ilham, ilmu. Kalau ajakan setan namanya waswasah, ghurur, talbis. Tinggal kita mau milih yang mana nih? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inna hadainahu sabil, imma syakira wa imma kafura. Tinggal kita mau pilih yang mana nih? Mau menjadi orang yang muflihun atau mau jadi orang yang khasirun? Jadi orang yang beruntung atau jadi orang rugi? Makanya ada 2 ayat panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Semua waswasah, semua talbis, semua ghurur, semua tamanni, jangan dengerin. Kalau yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Al-Quran.
Istajibu lillahi walir rasul. As-sunnah yang diajarkan oleh para ulama yang dibacakan berupa Al-Quran dan sunnah. Maka itu istajibu, penuhi. Kita bilang kalau lagi sholat, lagi berdiri sholat gini, imam baca itu, ya ayyuhalladzina amanu, langsung labbaika ya Rabbi, labbaika dalam hati. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi. Ada apa ya Allah, ada apa? Istajibu lillahi walir rasul. Dalam hati kita bilang sami'na wa ata'na. Mana sempat kita diwaswasa oleh syaitan. Orang kita lagi sibuk. Kalau kita nganggur, nggak ngerti ayat yang dibaca, itulah bahayanya nggak ngerti bahasa Arab. Nggak ngerti ayat yang dibaca, nggak tahu juga itu yang dibaca Al-Quran atau yang bukan Al-Quran. Jangan-jangan dia salah baca, yang dibaca hadis tapi diiramakan. Misalnya ada imam yang kayak gitu, ya bingung dia. Innamal a'malu binniyat. Kita, ayatnya bagus banget. Hadis itu mah, bukan ayatnya. Karena kita nggak hafalkan, bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Terlalu lancar, sama kayak Al-Ikhlas kan lancarnya tuh. Kalau Al-Quran itu yang lancar 2, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kalau hadis yang paling lancar 2 juga. Innamal a'malu binniyat, at-taharatu minal iman, ya. Itu paling lancar tuh. Makanya hafal Al-Quran semampu kita, belajarlah bahasa Arab semampu kita. Kalau enggak, kita nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak ngerti, pikiran kita kosong. Kalau pikiran kita kosong, pasti dia masuk yuwaswis. Tapi kalau kita ngerti, mana sempat orang kita lagi sibuk. Biasanya yang jadi korban setan itu pengangguran. Kalau orang sibuk nggak bisa digoda oleh setan. Pengangguran itu gampang digoda. Makanya pengangguran itu, negara yang penganggurannya tinggi, itu tindak kriminalnya itu lebih tinggi. Kenapa? Yuwaswis. Orang nggak ada kerjaan selain mikir yang jelek-jelek. Kenapa nggak mikir yang baik aja? Namanya juga nggak ada kerjaan. Kalau yang baik itu kerjaan. Makanya dia kadang-kadang ini kuku-kuku kaki dia pikirin. Kenapa? Itu kerjaan orang nggak ada kerjaan. Kenapa sibuk dengan masalah Ustadz, tulisan insya Allah yang benar itu gimana Ustadz? Apakah dipisah in, sh, sya, Allah? Ini nggak usah sibuk yang gini-gini. Itu namanya takalluf dalam bahasa fikihnya. Apa itu takalluf? Membebani diri dengan yang bukan beban. Gak usah ribut gara-gara masalah insya Allah. Udah aja tulis pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab yang benar. Insya Allah kan. Kalau nggak bisa tulis pakai bahasa Arab, semua literasi itu tergantung penerbit. Itu kan literasi. Kalau penerbit, saya pernah jadi pemret. Saya orang sastra. Saya punya penerbit. Jadi saya ngerti yang literasi. Itu nggak ada masalah di literasi. Ada yang pakai insya Allah, ada yang pakai insya Allah, ada insyaallah. Ini semuanya. Ini hanya literasi. Kenapa sibuk dengan insya Allah? Gara-gara nggak ada kerjaan lain. Amin yang benar gimana? Amin, 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 amin. Yang mana yang benar Ustaz? Sibuk dengan itu. Nggak usah ribut masalah gitu deh. Yang ribut kalau misalnya jelas-jelas amin dalam kurung amun-ra. Itu baru kita ribut. Amin dalam kurung amun-ra. Apa itu amun-ra? Dewa Mesir kan ya? Kalau itu yang dipakai dalam kurung jelas baru ribut. Tapi kalau enggak itu kan namanya innamal a'malu binniyat. Lagian ini pakai bahasa Indonesia kecuali bahasa Arab, baru enggak boleh salah tulis. Artinya ini kerjaan orang enggak punya kerjaan, nganggur. Makanya macam-macam was-wasahnya. Tapi kalau orang enggak nganggur, insya Allah dia akan lebih fokus kepada yang besar dan sampai yang kecil-kecil terselesaikan tanpa harus diselesaikan, sendirinya terselesaikan. Saya pernah ceritakan, Ustadz lagi ceramah, mic-nya ngadat, terus akhirnya tali mic-nya itu ditempelin di tiang biar nggak ngadat lagi, terus dikasih dikasih selatip, diginiin, terus gini ya, jadinya mirip salib. Ustadz, ada pertanyaan, masa di dalam masjid ada salib? Mana salibnya? Itu talinya mic itu gini, terus ada selatip, jadilah salib. Ini berarti selama tadi dia dengerin ceramah mikirin salib aja, mikirin selatip, terus nggak mikirin ceramah si Ustadz. Makanya kayak gitu tuh. Kalau nganggur, banyak was-wasa. Dalam sholat, sebab nganggur itu karena nggak bisa bahasa Arab. Karena nggak ngerti ayat yang dibaca. Pasti nganggur tuh. Kecuali yang dibaca itu yang kita udah ngerti banget. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga bisa buat nganggur. Kenapa? Karena terlalu sering dibaca, jadi nggak berkesan lagi. Nganggur juga kan? Makanya Alhamdulillah kita ada Imam Hafiz. Dia baca ayat itu, bukan di yang terakhir-terakhir aja. Seluruh Al-Quran dibaca. Kan istri saya pernah ngimamin sholat tarawih ibu-ibu di rumah. Buat salat tarawih di rumah, imamin, bacanya di tengah-tengah Al-Quran, bukan At-Takasur, Atin dan sebagainya. Apa komentar ibu-ibu tetangga setelah selesai tarawih besoknya? Kata mereka,
Qurannya mana beda Qurannya beda. Kenapa beda? Gak pernah dengar tuh Quran kayak gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena gak ngerti. Itu awamnya. Sehingga pas lagi sholat, mulailah dia mikir, nih habis tarawih tadi ada bala-bala yang belum sempat dimakan. Terus ada ini, ada itu. Ya, lagi sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawihnya itu di Masjid Murabi. Masjid Murabi, sholat tarawihnya itu ayatnya ganti-ganti. Sehingga kita gak ngerti. Nah, itulah sebabnya masuknya syaitan. Kalau kita ngerti, pas dibaca, misalnya yang paling populer apa? Qad aflahal mu'minun. Apaan tuh? Gitu ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh ya, saya harus khusyuk nih kalau gitu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Astagfirullahaladzim, saya banyak kata-kata yang sia-sia gitu kan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kayak Nabi teringat ada perhiasan di rumahnya, habis sholat langsung lari ngambil perhiasan nyedekahin. Oh, saya kayaknya tahun ini belum bayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Oh, berarti saya harus cepat-cepat nikah nih. Yang belum nikah kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kita bilang dalam hati, auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan saya enggak termasuk orang yang seperti itu. Siapa yang menyalurkan syahwatnya bukan dengan cara yang Allah halalkan? Itu tercela. Bukannya yang menikah tercela, yang enggak menikah yang tercela. Dia menyalurkan syahwatnya kepada zina, selingkuh, pacaran dan segala macam variannya. Pacaran itu varian dari zina, takarrub kepada zina, la taqrabu zina. Berarti kalau yang udah pada pacaran, pas baca ayat itu, adun, orang yang melampaui batas. Astagfirullahaladzim, kita putus. Gitu kan? Setelah selesai salat, lo gue en. Selesai kan? Mengamalkan ayat. Ini berarti nih orang khusyuk dalam salatnya nih. Faham. Apalagi ayat setelahnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Oh iya ya, saya ada janji sama fulan, harus saya tunaikan nih, gitu. Kalau kita janji sesuatu, saya janji sama istri mau makan malam bareng, berarti habis ini harus buru-buru pulang. Janji, amanah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ya Allah, maafkan saya sering telat sholat, gitu. Ulaika humul warisun. Ya Allah, jadikan saya termasuk ulaika, mereka. Kan sholat kayak gitu mana sempat diwaswasa oleh syaitan. Karena ngerti banget yang dibaca. Apalagi kalau yang bacanya pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat, tartil, tarassul, gak buru-buru. Kalau kita ngerti tapi buru-buru, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Apa ini? Enggak sempat tadabbur. Kita kesel gitu, pengen tadabbur, aduh, udah lewat lagi. Enggak sempat. Kita aja udah ngerti, enggak bisa sempat tadabbur, apalagi yang enggak ngerti. Jangan gitulah. Kasihan makmumnya lagi sholat pengen tadabbur, baca, nggak usah banyak-banyak, nggak masalah. Ayatnya boleh pendek-pendek. At-Takasur juga Al-Quran, tetapi Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kan enak. Orang sholat di belakang, summa kalla sawfa ta'lamun. Itu kan ancaman tuh. Lo tahu sendiri ntar kan gitu kan bahasa gaulnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Coba diulang-ulang lagi. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Orang langsung, oh ini apa nih, ayat tentang apa nih? Alhaakumut takasur. Rugi kalian gara-gara terlalu suka bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kayak gitu. Gak usah panjang-panjang, gak masalah. Tapi suratnya dibaca dengan tartil. Makanya kemarin pas kita salat Jumat, saya baca Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa sering saya baca? Karena itu ayat pasti difahami oleh orang Indonesia.
tapi jarang dibaca dan berkesan banget kan? Banyak yang menangis setelah saya turun dari masjid pada lapor Ustadz, saya biasanya kalau sholat Jumat itu ngelamun, kalau khutbah Jumat itu biasanya main HP, ngobrol sama teman atau tidur, tapi kali ini saya berkesan, akhirnya saya pengen ikut ta'lim, akhirnya dia minta nomor saya pengen ikut ta'lim, kan jadi sumber hidayah. Coba kalau bacanya asal-asalan, bagus baca sabihis juga, sabihis itu luar biasa ayatnya, tapi yang benar itu bacanya, jangan karena udah sering jadi cepet-cepetan, orang gak sempat tadabbur. Itu kalau kita faham, salat kita itu nikmat. Makanya kata Nabi, ya Bilal, arihna bis salat, istirahatkan kami dengan salat. Kok bisa salat itu istirahat? Kalau kita ngerti. Gak ngerti, salat itu jadi pekerjaan. Pengen istirahat dulu, capek. Capek apa? Capek salat. Kebalik kan? Kalau mereka pengen salat dulu, kenapa? Capek kerja. Kalau kita pengen istirahat karena capek salat. Karena bagi kita salat itu nggak rehat. Apalagi salat tarawih. Kenapa tarawih itu lebih rehat dari yang lain? Karena tarawih bacanya panjang, ayatnya tuh macam-macam, variatif. Jadi kita bisa surfing. Kalau kita surfingnya biasanya di googling, sekarang surfing di Quran. Orang suka surfing di googling, cari ini cari itu. Sekarang coba surfing di Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus kita berselancar di dalam Al-Quran. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita ngerti. Kalau nggak ngerti, rugilah kita. Masa bahasa Inggris bisa, bahasa Arab nggak bisa? Bahasa Perancis bisa, saya Ustadz bisa 3 bahasa, Perancis, Inggris, Jepang, semua bisa. Korea, semuanya bisa. Dia bahasa Arab? Nggak bisa. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Emang saya mau jadi TKI? Bahasa Arab bukan untuk TKI, untuk faham Al-Quran dan hadis. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah selesai salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak lupa, saya mengulangi kembali pengumuman tadi dari Ustaz Yazin tentang program malam Ahad ini. Tadi beliau sampaikan Ahad malam, maksudnya malam Ahad. Malam Minggu kita akan adakan Qiyamul Lail Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, dimulai jam 1.30, paling telat dimulai jam 2, tapi kita bisa hadir jam 1.30 karena sekitar jam 1.30 kita akan mulai. Dan bagi yang mungkin ingin mentadaburinya, silakan membuka mushaf atau mungkin nanti juga bisa mentasmi. Kita akan baca juz 30 sampai selesai, sehingga sebagian besar kita kan mungkin hafal dan faham juz 30. Jadi kita akan baca dari An-Naba amma yatasaalun, kalau selesai mudah-mudahan sampai An-Nas seselesainya. Dan nanti akan banyak ayat-ayat yang saya ulang-ulang, terutama ayat-ayat di juz 30 itu kan kalau kata para ulama awatif, surat yang banyak mengena di perasaan kita. Jadi awatif itu perasaan banget. Jadi apalagi surat, kalau kata Nabi, kalau kalian mau tahu gimana gambaran hari kiamat, baca surat At-Takwir tuh. Itu gambaran jelas tentang gimana kiamat. Kalian mau tahu gimana kiamat? Maka idza syamsu kuwirat, bacalah surat At-Takwir. Dan begitu juga nanti surat-surat yang lain, rata-rata sih tentang hari kiamat, infitor dan segala macam. Akan kita ulang-ulang ayat-ayat yang seharusnya semuanya sih mengena, tapi ada ayat-ayat yang fokus gitu kadang-kadang dan jelas artinya, sehingga kita bisa mentadaburi insyaallah pada malam Ahad yang akan datang. Baik Bapak Ibu ikhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Tadi juga Imam telah melanjutkannya kepada ayat-ayat berikutnya, menyambung ayat yang tadi kita baca. Panggilannya jelas, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita bilang apa di dalam hati? Labbaika ya Rabbi. Kalau di luar sholat kita bisa langsung talaffuz, kita bilang labbaika ya Rabbi dalam lisan kita secara pelan, sir. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul jika memanggil kalian kepada yuhyikum,
yang membuat kalian hidup. Sebagian ulama tafsir mengartikan panggilan Allah itu semuanya baik. Makanya diartikan lima yuhyikum, kepada yang baik untuk kalian. Tapi ada satu tafsir yang luar biasa, kata para ulama, lima yuhyikum itu adalah lima yuhyi sudurakum wa qulubakum, yang bisa menghidupkan hati kalian dan jiwa kalian. Jadi kalau kita mengistijabah panggilan Allah, hati kita jadi hidup. Tapi kalau kita mengikuti panggilan syaitan, hati kita jadi mati. Kenapa ulama mengartikan hati? Karena kalimat berikutnya, bahwa Allah lah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Berarti al-haya atau ihya di dalam ayat itu adalah ihya'ul qulub wan nufus, menghidupkan hati dan jiwa. Ini sesuai dengan hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Sehingga kata para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Perasaan di hati kita itu, terasa imannya itu kadang terasa banget, kadang hampir nggak terasa. Itu adalah heart talk. Kan ada body talk ya. Body talk itu kalau misalnya kita mulai wajah kita agak-agak gimana, pucat berarti sakit kan, itu body talk. Mulai sering mengeluh kelelahan berarti itu udah mulai ada penyakit. Mulai sering sakit perut ada penyakit. Mulai sakit kepala berarti ada penyakit. Body talk kan namanya. Ini ada heart talk. Jantung kita yang berbicara. Bagaimana jantung kita berbicara? Dalam bahasa Arab, yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau dalam hati itu terasa iman itu lemah, nggak malas, nggak berkesan, bosan terhadap Al-Quran, bosan terhadap ilmu, bosan terhadap hadis, bosan terhadap majelis-majelis para ulama, berarti kan dia udah heart talk kan, dia udah ngomong ke kita, hei, aku lagi sakit nih, kata si hati, aku lagi bermasalah nih, cepat obatin. Gimana mengobatinya? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau pengen sehat lagi, pengen hidup lagi, maka bit ta'ah, istijabah, penuhi panggilan Allah. Itu maksudnya. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul, maka akan hiduplah hati kalian. Kenapa para sahabat hatinya itu luar biasa? Pertama, tawakalnya kepada Allah seperti hati burung, ka'afidatit thair, seperti hati burung. Gimana hati burung? Gak pernah khawatir, gak pernah stres, gak pernah bingung. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang memberi rezeki. Walaupun di rumahnya tuh gak ada kulkas, gak ada punya saldo, gak pernah nabung, gak pernah nyimpan, gak pernah jama' amalan, wa'adadah, gak pernah. Tapi dia biasa-biasa aja. Ada burung yang stroke, ada burung yang bermasalah dengan mental, datang ke psikiater. Ada psikiater di sini pernah didatangin burung? Gak pernah. Orang burung gak pernah sakit jiwa. Yang sakit jiwa itu manusia. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a wa idza massahul khair manu'a. Coba apa yang bisa menyembuhkan dia? Manusia itu berpenyakit. Kalau dia dikasih ujian, dia berkeluh kesah. Kalau dikasih nikmat, dia jadi lupa diri, kan penyakit. Gimana cara biar sembuh? Penuhi panggilan Allah. Illal musallin. Coba. Hayya 'alas shalah. Saya merasa sakit banget hati saya. Pergi ke salat. Pulang dari situ, hayya 'alal falah. Udah sembuh. Karena kata Allah, dia berpenyakit. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kalau enggak sembuh dalam sekali salat berarti daimun, dawamin. Yang rajin salat, yang sering ke masjid, yang khusyuk dalam salat, makin dawam, makin cepat sembuhnya. Apalagi walladzina illal musallun alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim hakkum ma'lum. Yang suka sedekah. Tadi udah diajak tuh kan? Sedekah itu, ini penelitiannya di Virginia, Universitas Virginia, Amerika lah. Kan kalau udah Amerika biasanya orang percaya ya. Nah, Universitas Virginia membuktikan dalam sebuah riset tentang psikologis, orang kalau ngelihat selebaran iklan tentang sosial, siapa yang mau menyumbang untuk kegiatan kemanusiaan di sini, kelaparan di sana, kanker di sini, segala macam, dia ngelihat aja itu tingkat stresnya itu berkurang beberapa persen.
Niat doang tuh. Ketika dia berniat ingin infak, dia contreng, saya akan sedekah, saya akan kasih dana sosial, bantu. Ketika dia contreng, berkurang lebih banyak lagi stresnya. Ketika dia berikan infaknya, berkurang lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia ngelihat langsung kepada orangnya, diberikan kepada orang itu hilang langsung stresnya. Itu secara psikologis. Al-Quran sendiri yang mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang membutuhkan dan orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga halu'a, jazu'a, manu'a, selesai. Makanya kata Allah, lima yuhyikum. Kalau kamu penuhi panggilan aku dan Rasul, hidup, hati kamu itu akan hidup, jiwa kamu itu akan hidup, jadi segar lagi, sehat lagi. Seperti fisik butuh olahraga sehingga dia segar. Gimana rasanya kalau habis olahraga misalnya lari gitu atau main bola? Rasanya gimana? Badan segar kan? Jadi pengen aktivitas. Tapi kalau jarang olahraga, jadinya pengen tidur terus. Penyakit badannya. Coba air kalau diam aja nggak beraktivitas, nggak bergerak, air itu lama-lama bau. Ikan air yang di situ tuh jadi mati kan? Habis oksigennya, nggak bergerak. Tubuh juga demikian, jiwa juga demikian. Geraknya jiwa adalah dengan istijabah lillahi walir rasul. Itu geraknya jiwa. Kalau jiwa nggak pernah bergerak kayak gitu, ibarat air yang menggenang dan tidak mengalir. Mungkin sehari nggak berasa emang. Sehari nggak memenuhi panggilan Allah, belum berasa langsung. Ketika semakin lama semakin parah, makin menggenang, lama-lama jadilah dia air yang beracun. Warnanya berubah jadi warna hijau. Lama-lama makin parah jadi warna hitam. Sehingga nggak ada yang berani meminum air itu. Begitu juga dengan jiwa manusia. Sama dengan fisik kita juga demikian. Sehari nggak olahraga nggak berasa emang. Sebulan nggak berasa, setahun lama-lama. Saya punya teman ustadz kuliah di Madinah, sekarang jadi imam di Masjid Al-Irsyad Kota Baru. Ustadz ini pernah kena stroke ringan. Ketika ditanya oleh beliau ke dokter apa penyebabnya, jarang olahraga. Stroke itu kan aliran darahnya kan tersumbat oleh lemak, kolesterol, kemudian juga pompa jantungnya lemah kan. Kalau ada kolesterol tapi jantungnya memompa dengan kuat kan lumayan lah. Kayak arus kencang tapi ada kotoran kan terbuang ya kotorannya. Misalnya kita mau melancarkan saluran air di wastafel, salah satu caranya gimana? Kita semprot dengan air kencang kan ya, sehingga terbersih sendiri kan, nggak perlu dipakein sikat, susah dalamnya tuh, pakai air kencang aja keranin, akhirnya habis. Begitu juga aliran darah kita, kalau jantungnya mompanya tak tak tak, akhirnya aliran darahnya santai gitu ya. Banyak kolesterol numpuk, nggak terlalu ini, tiba-tiba berhenti dalam beberapa detik langsung selesai. Tapi kalau jantungnya tuk, akhirnya dipompa dengan rutin, tentunya nggak dikejutkan, tapi dengan rutin akhirnya lancar terbersihkan dengan sendirinya. Ini teori medis tentang fisik. Begitu juga tentang jiwa kita, sama. Sunatullahnya berlaku dengan sama, cuma riyadhahnya jiwa adalah istijabah lillahi walir rasul. Olahraganya jiwa adalah memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Seperti hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu, jiwa itu jadi sehat dengan ketaatan, jadi berpenyakit dengan maksiat. Bicara tentang kanker, tahu apa makanan kanker? Semua orang punya potensi kanker dalam tubuhnya. Kenapa? Saya beberapa kali merawat pasien kanker di Hasan Sadikin yang orang miskin. Jadi saya tahu gimana penyebab-penyebab kanker. Semua orang itu punya potensi kanker, kata dokter, dalam tubuhnya. Karena sel-sel mati segala macam yang rusak kan ya. Nah, makanannya yang buat dia jadi parah, stadium 2, 3, 4 lanjut dan sebagainya, mematikan. Apa makanannya? Makanannya itu pecin, pengawet, pewarna, pengenyal. Yang gini-gini ini makanan kanker nih. Jadi kita makan kayak Indomie, kita bukan makan, kasih makan kanker. Dia yang tadinya kecil tiba-tiba jadi gemuk kan ya. Begitu juga dengan jiwa kita. Makanannya dari mata tidak ghadul basar, ngelihat yang aurat. Itu makanan penyakit jiwa tuh. Kenapa di Indonesia banyak pasien penyakit jiwa? Di zaman Nabi kan jarang ada pasien penyakit jiwa ya. Ada orang jiwa gila dipasung gitu, jarang banget. Hampir kita nggak pernah dengar cerita itu, saking jarangnya. Apalagi gila gara-gara nggak diangkat sebagai waliul amri, jadi hakim, jadi dewan, jadi gila. Nggak ada tuh di zaman Nabi. Justru hampir gila gara-gara diangkat jadi waliul amri kan ya. Takut banget diangkat jadi presiden, takut.
Kalau sekarang nggak jadi anggota dewan, stres gila. Kenapa? Penyakitnya di sini nih. Gimana cara menyembuhkannya? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Salah satunya salat khashi'un daimun hafizun. 2, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kalau di Al-Mu'minun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun. Terus walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ternyata baca tentang hari akhirat itu bisa menghidupkan hati. Salah satunya gimana? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu ihya'ul qulub. Mengurus jenazah ihya'ul qulub. Melihat orang sakit yang udah jenazah, udah sakarat, ihya'ul qulub. Membaca ayat dan hadis ataupun buku-buku tentang akhirat, ihya'ul qulub, menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Karena walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Jadi percaya kepada akhirat, makin baik percaya kepada akhirat, makin hayah hatinya, makin hidup hatinya. Itu namanya istijabah. Tapi sebaliknya, kalau yang dia lakukan justru bukan tentang akhirat, dia datangnya ke mal-mal. Itu lawan dari datang ke kuburan tuh, datang ke mal tuh. Mau menghidupkan hati, datang ke kuburan. Mau mematikan hati, datang ke mal. Kayak gitu tuh. Karena ke kuburan itu dekat ke akhirat, mal itu dekat ke dunia. Pernahkah kita ngelihat di mal itu tentang akhirat? Hati-hati, sebentar lagi mau mati. Nggak ada di mal. 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali ada di mal kayak gitu-gitu kan? Nggak ada. Malah di mal itu nggak boleh ngomong akhirat sama sekali. Sampai mau ceramah pun dibuat di mal supaya apa? Sekalian belanja segala macam. Saya pernah diundang tuh ceramah di mal, mana mau saya ceramah di mal? Kalau mau ceramah pergi ke Masjid Al-Murabbi biar masuk. Ngapain ceramah di mal? Biar semua orang juga ngedengar. Iya sih, niatnya talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Kesannya sih bagus, tapi apa yang terjadi? Saya pernah soalnya nggak ada kesannya. Cuma hilangin guilty doang tuh, hilangin rasa bersalah biar nggak belanja pure. Jangan cuma belanja tapi ada taklimnya lah gitu ya. Tapi nggak ada hasilnya, orang nggak dengar juga. Kalau mau sungguh-sungguh belajar, tempatnya ilmu di masjid, di majelis-majelis ilmu, di sana mah belanja. Nggak salah, emang nggak salah. Tapi kalau itu satu-satunya yang dijadikan alasan dakwah, nggak ada hasilnya. Makanya kalau mau ihya'ul qulub ke kuburan. Ke kuburan jangan cuma lewat, duduk sebentar lihatin tuh kuburan. Ngapain di situ? Zikrul maut. Ingat mati. Ingat mati kan nggak bisa kita lewat kuburan, naik motor. Assalamualaikum ya ahlul kubur inna bikum lahiqun. Lewat terus. Ingat mati? Nggak ingat. Nabi kalau lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlul kubur, beliau berdiri sebentar. Tahukah kalian siapa yang 2 orang di dalam kuburan ini? Kata para sahabat, Fulan bin Fulan ya Rasul. Itu Fulan bin Fulan. Kata Nabi, yang si Fulan ini diazab gara-gara la yastabri min baulih. Gak bersih dalam istinja. Ketika dia buang hajat, gak bersih. Bajunya banyak kena kotoran, sehingga dia sholat dengan baju yang kotor. Yang kedua, dia diazab namam, karena dia suka namimah. Coba, berarti kan di kubur itu gak cuma lewat kan? Berhenti sebentar, ngambil pelajaran. Itu yang dilakukan Nabi di kubur. Sampai tanya ini siapa. Terus beliau ambil pelepah kurma, dibelah 2, sehingga dalamnya kan basah tuh. Kalau kayak pelepah kelapa kan, kalau dibelah 2 kan basah, ditanam. Ini akan diringankan dari azab kubur, sampai pelepah kurma ini menjadi kering, kan gitu. Adanya azab kubur kan banyak hadis-hadisnya. Itu gara-gara Nabi nggak cuma lewat, tapi mampir sebentar, mikir, terus beliau tanya, memberi nasihat. Kayak gitu harusnya, watawasau bil haq, watawasau bis shawab. Tapi kalau cuma lewat doang, atau di kubur cuma bersih-bersihin kubur, sambil ngebanding-bandingin, kubur si fulan tuh marmernya tuh bagus ya, kenapa yang punya kita marmernya biasa aja, ganti marmer. Sibuk dengan marmer, ganti marmer, terus ganti batu nisan, terus lihat, ternyata tanggal lahirnya salah. Tanggal lahir orang udah meninggal juga masih dipermasalahkan. Tanggal lahir mau salah, nggak masalah, orang udah meninggal juga. Emangnya mau ditanya antar di KTP, ini belum cukup umur gitu ya, udah meninggal juga belum cukup umur. Tanggal lahir dipermasalahin. Terus juga ini nggak penting banget deh. Yang penting itu lihatin kubur, bersihin bagus, bersihin supaya nggak angker kan. Kuburan orang barat kenapa nggak angker jadi taman ya? Kuburan orang Indonesia tuh mah angker. Buat kuburan jangan angker-angker amat lah. Nah setelah itu baru zikrul maut, ingat kematian. Sebentar lagi saya juga akan kayak gini nih nasibnya. Pasti. Ini nggak ada cerita. Walaupun ini bukan bab insya Allah di sini. Udah pastilah. Allah berkehendak
itu udah pasti insya Allah ya. Allah berkehendak pasti mati. Enggak ada insya Allah saya juga akan mati. Ya pasti insya Allah Allah pasti akan mematikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bukan insya Allahnya orang Indonesia itu insya Allah beneran. Kalau insya Allah orang Indonesia kan belum pasti nih. Kalau ini insya Allah beneran pasti akan mati. Coba renungkan, kalau saya yang ada di situ, sementara yang ini adalah anak saya, gimana saya di dalamnya tuh sendiri? Anak saya datang, kemudian coba bersih-bersih kubur, nggak pernah saya ajarin cara berdoa untuk orang tua, mau doa orang tua aja ngundang orang. Berapa sering kita bisa ngundang orang? Nggak tahu dia mau baca apa. Ini gimana mau doanya ya? Ya sudahlah, ngundang kiai aja deh, biar doain saya amin-amin aja lah. Ya bagus lah, nggak masalah. Tetapi berapa sering kita bisa ngundang orang? Paling sebulan sekali. Berapa banyak uang kita untuk ngundang orang? Karena kan gimana juga orang kalau misalnya datang kan harus kita suguhin ini, suguhin itu kan ya. Kan nggak enak datang suruh doain terus pulang kan? Kita kasih makan apa? Berapa sering kita bisa ngasih makan orang? Kan nggak sering. Itu gara-gara anak itu nggak diajarin agama. Salah satunya doa untuk orang tua. Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doain diri sendiri, bukan doain orang tuanya ya. Udah sampai di kubur masih doain Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah selesai pulang dia tuh. Malah doain diri sendiri. Lo egois banget sih, Nak. Bapak udah di sini enggak didoain. Ini. Gara-gara enggak diajarin. Tapi orang-orang anaknya saleh ketika dia sujud, Allahumma fil li walidayya. Ketika dia tahiyat sebelum salam. Tahiyat tuh kalau bisa agak-agak lama dikit. Kenapa? Doa di tahiyat itu mustajabah, sama seperti sujud. Apa yang didoain? Doa orang meninggal juga enggak masalah. Namanya juga udah meninggal. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wafsah qabrahu warfa' darajatahu fatahhirhu minad danas fa in kana musi' fatahhirhu wa in kana muslih fataqabbal minhu Allahumma arham walidayya. Itu baca, selalu baca itu. Kan enak tuh orang tuanya. Anak saya soleh. Coba bayangkan itu ketika dikubur. Ini ihya'ul qulub, menghidupkan hati. Susah ngebayangin mati kalau lagi di mall. Susah. Masa di mall mikirin mati? Nggak ada kan? Di mall mikirin yang warna mana ya? Semuanya bagus juga nih. Lihat uangnya cuma sedikit. Gitu kan? Di mall nggak akan mikirin mati. Mikirin hidup. Gimana lebih nyaman, gimana lebih. Apalagi di mall itu tawarannya macam-macam. Oh hidup. Ihya'ul qulub. Datang ke kuburan. Ziarah orang yang sedang, jenguk orang yang sedang sakit. Urus jenazah. Ittiba'ul janaiz, mengurus jenazah mulai dari memandikan, kalau nggak bisa minimal kita datang kepada orang yang udah meninggal. Kan ngeri-ngeri tuh kisah orang meninggal tuh. Datang, dengarkan kisahnya. Kecuali orang Jepang, kalau orang Jepang itu nggak suka ditanya meninggalnya kenapa, sakit apa, itu nggak suka. Udah bilang aja, bilang sungkawakan gitu ya orang Jepang. Kenapa dianggap kamu recok banget sih? Udah tahu saya lagi banyak musibah, banyak tanya. Kalau orang Jepang nggak mau ditanya-tanya. Kita datang, ya, sakit apa meninggal? Orang Indonesia suka ditanya gitu tuh, ya. Datang ke keluarganya, sakit apa? Ya bapak semalam gini-gini, cerita panjang lebarnya. Kalau Indonesia budayanya gitu, cerita. Budaya cerita. Kemarin mah nggak apa-apa, masih sehat, masih ngobrol-ngobrol dengan kami, meninggal gitu kan ya. Kalau dengan orang yang orang Mesir, dia suka didoain, bukan cerita. Kalau kita kan nggak didoain, cuma cerita doang. Cerita lama habis itu, ya udah, yang sabar ya, permisi pulang. Doanya mana? Hadiah yang paling mahal itu doa. Bukannya bawa-bawaan itu baik, tapi yang lebih mahal doa. Apa yang didoain? Makanya bingung mau doain apa juga. Kan udah didoain sama Pak Kiai, kita aminin aja lah. Inilah masalah kita, nggak ngerti apa-apa dalam agama. Kalau orang Mesir juga nggak terlalu suka dia ditanya kenapa meninggal, bagaimana meninggal, dia jawab aja qadar Allah. Begitulah ketentuan Allah, udah selesai. Nggak panjang-panjang diceritain. Tinggal yang datangnya, semoga Allah rahimahullah, Allah merahmatinya, Allah menerima dia segala macam ya. Kalau kita turut berbela sungkawa, pakai bunga, kirim. Tapi orangnya nggak datang, nggak ngedoain, nggak nyalatin. Ini budaya nggak jelas berasal dari mana. Datang, kemudian ikut sholatin. Apalagi dapat pahala 1 gunung Uhud, emas kan? Bukan cuma untuk mayit yang baik, untuk yang sholat juga banyak kebaikannya. Makanya ini namanya ihya'ul qulub, ngidupin hati, istijabah lillahi walir rasul. Lir rasulnya apa? Sunnah-sunnah Nabi tadi tuh, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan segala macam. Itu luar biasa. Lihat orang yang sakitnya udah tua banget, usia pikun. Usia pikun kan relatif, ada yang 100, ada yang 70, ada yang 30. 30 ada yang udah. Coba datang ke orang itu. Gimana kalau kita jadi orang yang terbaring di atas tempat tidur siang malam gitu aja selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kan banyak orang kayak gitu tuh.
Gimana perasaan kita kalau kayak gitu? Anak kita kadang-kadang lagi liburan ke Bogor sama cucu-cucu kita berangkat. Pas mereka berangkat, kayak berangkat ya. Tiba-tiba kita tidur, bangun lagi, belum pulang, tidur, bangun lagi, bangun udah pulang. Kayak tadi cerita-cerita kita gini doang dengerin. Gimana perasaan kita kalau kita lagi kayak gitu tuh? Kan sedih banget ya, nelangsa banget. Saya mah nggak bisa kemana-mana lagi, tinggal di jendela, di kasur ada jendela, ngelihat keluar aja gini. Itu pun nggak bisa ngelongok gitu, cuma gini-gini doang ngelihat. Saking parahnya, sampai Nabi berdoa, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan pikun, ya. Nggak mau mati pikun, kenapa? Satu, nggak enak. Kedua, nggak enak orang lain juga ngurus kita. Lebih baik matinya itu lagi seger-segernya meninggal, daripada matinya itu 10 tahun nggak berdaya. Kan berat bagi kita dan berat bagi orang lain. Nabi berdoa, jangan matikan aku dalam syaikhukhah, dalam keadaan syekh itu udah tua banget dan nggak berdaya. Itu coba datangin tuh orang kayak gitu. Apalagi kalau keluarga kita jadi ihyaul qulub, berarti saya harus banyak beramal, berdoa supaya Allah memberikan saya khatimah yang baik. Sebaik-baik khatimah itu adalah yang dalam keadaan masih nyaman, tidak memberatkan orang lain, dan juga dia beriman kepada Allah. Kalau gitu kan udah susah beramal soleh juga. Sholat juga udah nggak sempurna amat, harus dituntun sama anaknya, mah ini sholat zuhur ya, mata doang kan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya juga nggak ngerti, Allahu Akbar kabira panjang banget, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Gak usah gitu-gitu amat, orang udah pikun mah, udah langsung aja Al-Fatihah, bertele-tele kan, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ayatnya juga giliran masih hidup Al-Ikhlas, giliran udah mau meninggal ayat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul. Jangan, udah aja yang singkat-singkat. Mak ini mau salat zuhur, baca ayatnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, gitu kan? Kalau perlu nggak perlu ayat Al-Fatihah doang, langsung ruku. Coba kalau kita kayak gitu, itu ngeri banget tuh. Itu yang paling mengerikan. Makanya yang paling ditakuti oleh orang-orang modern adalah masa tua. Itu kan yang paling mereka takuti, sehingga mereka buat asuransi, mereka ini, mereka itu, ada namanya panti jompo. Kenapa? Mereka takut banget dalam keadaan gak terurus, lemah, gak berdaya, itu mereka takut banget. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ternyata berkeluarga itu ihyaul qulub. Memiliki istri, memiliki anak itu ihyaul qulub, menjaga hawa nafsu. Apalagi memandang wajah anak, qurratu ainun li walakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata ayun itu bukan ini. Qurrata ayun itu ainul qalb. Walaupun bahasanya mata, tetapi maksudnya adalah jiwa, menjadi penyejuk jiwa. Berarti punya anak itu ihyaul qulub. Daripada kita nggak jelas mau mandang apa, mandangin aja istri sendiri. Yang lama mandangin istri. Yang menggoda kalau ngelihat istri itu, jangan ngelihat istri dengan pelotot. Yang menggoda kalau ngelihat istri itu, lihat dengan pandangan menggoda istri, apa-apaan sih ngelihat terus, kamu cantik gitu kan ya? Udah gitu. Ini ihyaul qulub. Istri pun jadi ihyaul qulub. Ibu-ibu kalau dipuji ihya enggak qulubnya? Ihya. Tapi kalau sering-sering dijelek-jelekin, enggak dihargain, berarti mati kan hatinya? Nah, ini keluarga nih. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Terakhir, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Semua amal saleh itu bisa ihya lima yuhyikum. Itu maksud dari ayat ini. Jadi kalau nanti kita baca ayat ini lagi, jelas sekarang, wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen menghidupkan hati, istajibu lillahi walir rasul, maka kalian akan hidup hatinya. Nggak bisa dengan cara lain. Kenapa? Yang menggenggam hati cuma Allah. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Cuma Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Jadi kalau kita bermasalah dengan jiwa dan hati kita, bukan ke psikiater, bukan ke psikolog, ke Allah. Coba Allahu Akbar, sedekah, apalagi tadi, semua itu kan bisa ihyaul qulub, bisa menyehatkan lagi hati yang sudah mulai sakit. Mudah-mudahan kita faham ayat yang tadi dibaca di dalam salat dan bisa kita ulang sendiri dengan membacanya di rumah. Kalau perlu dihafal pas kita salat, mungkin satu ayat juga nggak apa-apa karena ayatnya lumayan panjang kan, ada 3 baris. Kita pakai dalam sholat, kita ulang-ulang, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat mutlak, itu bisa luar biasa bermanfaat bagi kita. Kalau nggak sanggup menghafal Quran berurutan, hafallah Quran secara acak, surat, ayat-ayat atau potongan-potongan paragraf yang udah kita bahas itu dihafal. Jangan sekedar dibaca, tapi dihafal, nanti pakai dalam sholat, itu luar biasa. Itu juga bagian dari cara menghafal Quran. Kalau nggak sanggup
per surat, per juz, itu mungkin membuat kita putus asa terlalu banyak. Ya udah gini-gini aja nih. Nanti pakai rakaat pertama Al-Anfal ayat ini, rakaat kedua pindah lagi ke tadi surat Al-Ma'arij, Innal insan khuliqa halu'a dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Nah, itulah masalahnya di kita. Gak dimandiin terus ada ditaruh di ruang tamunya. Harusnya dimandiin biar bisa kita sholatin kan? Kalau gitu kita mau gimana? Gak bisa disolatin belum dimandiin, belum kayak orang belum berwudu kan? Ya udah kita tunggu, kalau nggak bisa tunggu ya sudah kasih tahu ke keluarganya, mandiin dulu biar bisa yang datang langsung sholatin, nggak harus tunggu sholat di masjid kan, nggak semua orang sama aktivitasnya, ada yang mau kerja, apalagi meninggalnya subuh kan, malah langsung mandiin, taruh di ruang tamu, udah dikafanin udah bersih, tinggal nanti orang datang langsung berdiri sendiri, Allahu Akbar, datang lagi, nanti kalau yang terakhirnya mau jamaah di masjid baru, tapi kan nggak semua orang sempat, itu jadi catatan untuk yang musibah meninggal, segera mandikan, lagian secara fikih mayit Islam itu lebih suka segera dimandiin dan segera dikuburkan, jangan dilama-lamain. Jangan tunggu anak pulang dari luar negeri, kasihan mayitnya. Udahlah, nggak harus dilihat. Apalagi sekarang foto kan ya banyak yang difoto. Foto aja udah foto-foto, ntar anaknya bisa lihat foto kan. Tapi juga aneh, kalau saya meninggal jangan difoto deh. Wajah saya difoto pula lagi meninggal udah kayak gitu. Nggak enak banget tuh bagi si mayit. Tapi bagi anak kan fotoin ya, jangan saya nggak sempat lihat sambil nangis-nangis kan nggak enak, nggak diturutin. Fotoin bapak, saya pengen lihat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.